berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Secara operasional, gereja harus tetap berjalan meskipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dengan segenap suaramu. Serukan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Yesus. Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi ini, amin. Yang bersukacita sebab Dia baik, serukan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Haleluya. Hey, mari kita bersukacita, mari kita memuji dan meninggikan Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Hey. Dengan hati Bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Serukan. Hey. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dia baik saudara, amin. Dia sangat baik dengan hatimu. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Mari semua. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi
kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Nama dari segala nama, nama yang penuh kuasa, yup, nama yang penuh kemuliaan. Yesus Tuhan penuh keagungan, kau tahu dan kau dapat pastikan Dia Allah penuh kemuliaan. Kuasa tangannya tak tertahankan, mari nyanyikan dan pujikan. Kita panggil Dia dengan nama Yesus, karena hanya Dialah Sang Penebus, Imam Agung Maha Kudus, bertahta di tempat yang terkudus. Yap, oke. Mari lanjutkan kemenangan Tuhan, sebab Dia penuh kuasa. Mari sorakan dan nyanyikan kemuliaan. Ku mengangkat tanganku, Semuanya angkat tanganmu dong. bersorak-sorai lagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, Mari suaranya kasih lebih dahsyat setiamu lagi tak dong. pernah Sebab Dia berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dia baik, amin. Dia baik. Mari angkat tanganmu semuanya. Ikuti saya deklarasikan ya. Lord, you are good. Ikuti saya. Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endureth forever. And your mercy endureth. Ya, kurang semangat sekali lagi. Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Hey! Katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People.
Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Saya mau kita semua mengangkat kedua tangan kita, angkat wajah saudara. Mari ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Buka mulut saudara, ucapkan dengan bahasa Indonesia yang jelas. Terima kasih kami boleh masuk dalam bulan yang baru. Kami percaya bulan ini Engkau pasti memelihara hidup kami. Engkau membukakan pintu-pintu berkat dalam hidup kami. Apa yang kelihatannya tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah hati yang baik, siap menerima benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelap ini mengganggu, khususnya mengganggu ruang hati kami perintahkan dan kami ucapkan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati kami. Ruangan ini dipenuhi, dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Katakan haleluya. Kurang keras, haleluya. Sekaligus saya menyambut buat saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami Gereja Kristus Jaban. Jika saudara melalui channel YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, saudara subscribe, tekan videos. Di situ ada semua rekaman ibadah kami sejak COVID dimulai, yaitu Maret tahun lalu, minggu terakhir, ya. Dan juga bagi saudara yang melihat tayangan ini melalui televisi kabel First Media, kami tayang setiap Prime Day hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita harus banyak berdoa untuk bangsa kita Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi dan berusaha menekan penyebaran COVID-19, kita melihat berita yang luar biasa bahwa di Medan ada oknum-oknum dari Kimia Farma yang stik bekas untuk swab itu dicuci, dijemur, kemudian dipakaikan lagi sama orang-orang. Dan mereka sudah melakukan itu dari sejak bulan Januari dan mendapatkan keuntungan bermiliar-miliar karena harusnya yang sekali dipakai dibuang, itu dipakaikan lagi, ya. Jadi itu perusahaan Kimia Farma, mereka sangat tidak bertanggung jawab. Katanya hukumnya hanya 10 dan 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kalau menurut saya orang-orang tersebut harus dihukum mati karena dia melakukan percobaan pembunuhan terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya saya mau naik pesawat di Kuala Namu, Medan, saya harus tes, ya. Kalau sebelum yang saya itu sticknya itu bekas COVID, cuma dicuci pakai air, mana bisa? Saya yang tadinya sehat bisa kena COVID. Kemudian yang kedua juga ada oknum-oknum di Bandara Soekarno-Hatta, di mana orang-orang dari luar negeri, khususnya orang India, yang datang dari luar negeri harusnya dikarantina. Ini karena sejumlah uang 5 sampai 6 sampai 7 juta. Mereka lolos tidak usah karantina. Bahkan wisatawan asing tersebut dari India malah berenang-berenang di apartemen, sehingga satu kompleks apartemen itu melakukan protes, ya. Jadi kita perhatikan bahwa di saat pemerintah gencar menekan angka COVID, ternyata ada orang-orang yang mempergunakan itu untuk hal yang salah. Nah, kita harus banyak berdoa
Dan saya menghimbau saudara yang belum divaksin, segeralah saudara mendaftarkan diri supaya bisa divaksin. Sekarang vaksin itu lebih lama, lebih gampang. Dan saya sudah selesai vaksin kedua dan sudah lewat 1 bulan. Jadi istilahnya imunitas saya sudah maksimal sesuai pabriknya ngomong apa. Tapi tetap kita harus 3M, jaga kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. 3M itu apa ya? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ya, ingat pesan mama, papa, haleluya. Coba kita baca bersama-sama judul khotbah periode ini. 2, 3. To be heavenly minded, ya. Sebelum saya membahas khotbah yang kelihatannya judulnya saja itu menakutkan, kita mulai belajar menjadi anak Tuhan itu disiplin dari hal yang paling sederhana. Jangan saudara ibadah makin lama yang datang ya, makin terlambat, mepet-mepet. Ya kalau pintu sudah ditutup, lalu makin banyak yang nunggu-nunggu di depan. Kemudian saudara yang belum beribadah, saya mendengarkan khotbah seorang pendeta besar di First Media. Dia mengatakan, saya heran dengan anak-anak Tuhan ya, yang masih takut ke gereja padahal mereka sudah divaksin. Apa yang menghalangi saudara? Yang pertama dia mengatakan mereka lalu menjadi malas karena sudah setahun tidak beribadah. Menjadi malas ke gereja. Ibadah di rumah sama saja, toh juga dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mereka lupa sama Tuhan yang memberikan segalanya dalam hidup mereka. Jadi saya juga menghimbau anggota-anggota saya yang masih di rumah, yang sudah divaksin 2 kali, apa yang menghambat saudara datang ke rumah Tuhan? Sebab sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mempunyai pikiran surgawi, mari kita rubah dulu cara hidup kita. Sebab ini nanti akan menjadi khotbah yang hanya angan-angan saja. Puji nama Tuhan. Perhatikan bahwa hati kita itu sangat penting. Amsal 18 mengatakan di atas segalanya, above all else, guard your heart, jaga hati saudara dengan penuh kewaspadaan. Karena hati ini sumur kehidupan kalau kita jaga dengan baik, sumur kematian kalau kita tidak menjaga dengan baik. Nah pertanyaan saya, hati saudara itu tertarik kepada apa? Ya, kemana hati saudara ini tertarik? Firman Tuhan yang saya ambil contoh yaitu Abraham, agak nggaung sedikit, itu tertarik kepada kemuliaan Allah. Saudara sudah tahu ceritanya dalam Kejadian 12, Abram ini dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tempat tinggalnya. Kalau misalnya saya dipanggil keluar oleh Allah 1 kali, John, keluar dari tempat tinggalmu, dari Denpasar, dari Bali, dan pergi. Saya pasti akan tanya, pergi kemana Tuhan? Ya. Kalau Tuhan bilang, pergi ke Amsterdam, ke Belanda, atau pergi ke negara-negara maju yang enak, ya mungkin saya senang. Tetapi kalau Allah berkata, coba kamu pergi ke Tanzania, ke Zimbabwe, ke negara-negara di Afrika, loh saya berpikir 2 kali untuk ke sana, sebab saya sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Tetapi seandainya Tuhan itu berkata demikian, ya, sebentar. Ini kok enggak mau. Saudara perhatikan saya punya ini, jangan mencatat saja. Sebab intro itu sangat penting.
Kalau bikin skripsi, tesis, bab 1 itu sangat penting sekali. Ya. Kalau seandainya saya bertanya kepada Tuhan, kemana saya harus pergi? Saudara bisa menonton tayangan ini kapanpun, mulai besok. Dan saudara bisa mencatat di rumah. Jangan pelit dengan pulsa saudara. Kalau saya bertanya kepada Tuhan, kemana saya harus pergi Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, pokoknya kamu keluar saja. Saya bukan hanya berpikir 2 kali, tapi saya akan berpikir puluhan kali. Saya mesti tahu dulu kemana saya harus pergi. Kalau cuma asal keluar, iya kalau nantinya enak. Kalau enggak enak bagaimana? Tapi tidak demikian dengan Abram. Karena itu omongan dari Allah, dia mentaati. Dia tidak berdebat, tidak dituliskan di firman Tuhan Abram ini berdebat. Makanya dia disebut bapak orang beriman, bukan hanya pada saat dia mengorbankan Ishak anak tunggalnya, lalu dia disebut bapak orang beriman, tapi dari awal dia dipanggil, dia sudah layak disebut sebagai bapak orang beriman. Nah saudara ini keturunan siapa? Keturunan Adam atau keturunan Abraham? Waktu dulu saya mengajar di sekolah minggu, kelas besar, saya sudah tanya, itu berapa puluh tahun yang lalu. Kita jangan disebut sebagai keturunan Adam, sebab Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Kita harus menjadi keturunan Abraham, makanya di sekolah minggu ada lagu kan, Ibu Marta. Ibu Marta mana itu? Bapak Abraham mempunyai, ya guru-guru ingat? Tidak, lagunya demikian. Bapak si Adam mempunyai, tidak ada Bapak Adam. Abraham. Nah Abraham ini luar biasa, dia bapak orang beriman. Nah saudara sebagai keturunan Abraham, Tuhan sudah berkali-kali berkata lewat firman, saudara bisa baca berkali-kali lewat Alkitab. Saudara baca lupa, dengar lupa, atau lakukan. Kalau saudara jadi orang Kristen, baca lupa, dengar lupa, tidak ada melakukan firman Tuhan, saudara suka-sukanya sendiri, saudara bukan keturunan Abraham. Hanya orang keturunan Abraham yang betul, baru dia nanti akan bisa mewarisi kerajaan surga. Nanti saudara bisa dengarkan firman-Nya itu pada saat kenaikan Tuhan, saya sedang menyusun khotbahnya. Abraham tertarik kepada kemuliaan Allah, sebab apa? Kalau Allah sudah menyuruh dia keluar, kita harus ingat rencana Allah dalam hidup kita ini bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang tidak karuan, tetapi rancangan damai sejahtera. Yang yakin katakan amin. Abraham itu punya keponaan, namanya Lot. Lot ini tertarik oleh apa? Dia tertarik oleh keberhasilan pamannya. Ya, dia tertarik oleh keberhasilan pamannya. Dia ikut sama pamannya. Dan Tuhan juga memberkati dia. Kenapa Tuhan memberkati dia? Karena firman Tuhan mengatakan, lewat Abraham berkat itu akan nyampe ke semua bangsa. Nah ini ponakannya sendiri, ya pasti kecipratan berkat. Jadi kalau saudara kumpul sama orang yang dekat dengan Tuhan, yang diberkati Tuhan, saudara akan kecipratan juga. Makanya saudara pilih-pilih dengan siapa saudara bergaul. Saya ulangi, pilih-pilih dengan siapa saudara bergaul, perhatikan dengan baik itu. Tetapi saya tulis di sini sayang, dia memilih Sodom. Karena apa? Nanti kita lihat. Dan ini juga merupakan penggenapan dari firman Tuhan bahwa ada 2 tuan saja di dunia ini, tuan Allah dan tuan Mammon. Sampai akhir hidupnya Abraham mempertahankan dirinya. Tuannya dia hanya Allah, tapi Lot semula tuannya adalah Allah, kemudian menjadi Mammon dan berakibat tidak karu-karuan terhadap dirinya dan rumah tangganya. Mari kita baca bersama ini. Saudara yang mendengarkan, yang melihat ini, kita membaca juga, angkat suara saudara dari Lukas 6 ayat 36, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kita ulangi, hendaklah saya. 2, 3.
hendaklah saya murah hati sama seperti Bapa saya adalah murah hati. Amin. Nah ini gen, naikkan lagi sedikit. Ini gen, naikkan lagi sedikit. Ya, kalau Bapak kita di surga itu murah hati, saudara juga harus punya sifat murah hati. Dan perhatikan bahwa murah hati itu bergandengan satu paket dengan yang namanya belas kasihan. Nah supaya saudara ingat, mari kita ucapkan murah hati 2, 3. Murah hati bergandengan dengan belas kasihan. Ya, kita tidak mungkin punya sifat murah hati kalau kita tidak punya rasa belas kasihan. Saya tidak ingin menyombongkan diri, tapi satu kali minggu lalu waktu pulang ibadah, terus kami makan siang, ya, makan di siang hari, bukan siangnya dimakan, nanti siangnya habis. Nah kami lewat Renon itu, saya yang setir mobil, ya, agak cepat, dari kecepatan 40 saya rem, karena saya melihat di sebelah kiri ada seorang pria yang berjualan, saya lupa dia jualan apa, tetapi yang membuat saya tergerak dan berhenti itu karena dia pincang, ya, pincang jalannya, dan saya ambil uang, tidak 1.000 itu parkir, saudara, ya. Lalu saya buka kaca jendela kiri, saya panggil, saya kasih uangnya. Dan waktu dia menerima uang dari saya, ternyata tangannya itu juga begini. Jadi tangan dan kakinya cacat. Ya, lalu saya jalan. Kalau saya enggak punya rasa belas kasihan waktu dia pincang-pincang itu, saya jalan saja terus. Betul ya? Karena saya punya rasa belas kasihan, dia gandengan dengan apa, saudara? Loh, belas kasihan gandengannya apa? Murah hati. Murah hati gandengannya apa? Belas kasihan. Kalau saya enggak punya belas kasihan, saya tidak mungkin keluarkan uang, sebab saya ini juga enggak boros-boros banget dengan uang, ya. Nah, waktu saya sudah jalan, saya lalu berpikir, menyesal. Kenapa saya enggak ngasih lebih banyak? Begitu saja, ya, tapi ya sudahlah. Perhatikan saudara, ya, bahwa murah hati gandengannya belas kasihan. Yang pertama, belas kasihan ini adalah landasan motivasi yang benar. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu, motivasinya dia bukan untuk supaya pamer kehebatannya, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesus melihat orang banyak itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, lalu itu membuat dia murah hati, dia berdoa kepada Bapa di surga. Kalau saudara melihat orang yang jalan dari mana ini, ya, orang Samaria yang murah hati ini, ada imam lewat, ada orang Lewi lewat, karena tidak punya rasa belas kasihan, ya dilewati saja. Kalau saya tidak punya rasa belas kasihan, ya saya jalan saja, tidak berhenti dan memberi orang tersebut sedikit uang. Ini adalah landasan, dasar motivasi yang benar. Mari kita baca ganti berganti, ayat 14 kaum pria, 15 kaum wanita, 16 sama-sama. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16, kaum pria, 2, 3. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh
sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Sama-sama. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Amin. Perhatikan kata yang saya garis bawahi. Yang pertama terlatih, dan yang kedua 318. Perhatikan poin ini bicara tentang belas kasihan itu merupakan landasan yang benar. Makanya saya memberikan pertanyaan, kenapa Abraham ini mesti bersusah-susah? Kita lihat dulu ini. Waktu Abraham dia dengar anak saudaranya tertawan. Anak saudaranya itu berarti apa? Ponakannya. Anak saudaranya itu keponakannya, tertawan. Ya, dia dengar, dia mengerahkan orang terus lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham ini mau bersusah-susah. Kenapa bersusah-susah? Nanti slide berikutnya. Itu karena pertama dia harus punya dulu rasa belas kasihan. Dia kasihan sama anak saudaranya, sama Lot. Nah, kenapa saya tulis bersusah-susah? Karena saudara, ya, yang dilawan itu bukan macam-macam, bukan sembarangan orang. Yang dia lawan ini adalah 4 raja dunia. Makanya di bagian yang ke A saya menuliskan bahwa kita harus melakukan persiapan untuk Mission Impossible. Coba ikuti saya bicara ini. Saya harus melakukan persiapan untuk Mission Impossible. 2, 3. Saya harus melakukan persiapan untuk Mission Impossible. Mission Impossible-nya adalah misi yang tidak mungkin. Nanti kita akan hubungkan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan. Misi yang tidak mungkin apa yang harus kita lakukan. Dan itu harus didasari oleh rasa belas kasihan. Jadi tadi di depan kita sudah baca, hendaklah saya murah hati sama seperti Bapa saya murah hati. Murah hati itu bergandengan dengan belas kasihan. Saya bisa katakan, hendaklah saya punya belas kasihan sama seperti Bapa saya yang punya belas kasihan. Sama ya. Nah, yang dia lawan ini bukan sembarangan. Yang Abraham lawan sampai dia mau bersusah-susah ini bukan sembarangan. Yang dia lawan itu 4 raja dunia. Saudara bisa nanti baca itu firman Tuhannya. Dan perlu saudara tahu bahwa salah satu raja yang dia lawan itu adalah Raja Sinear. Kalau saudara hanya membaca dari kejadian itu, saudara tidak tahu Sinear itu apa. Sinear itu Babel. Babel dulu adalah penguasa dunia. Kita melihat patung yang dilihat oleh Nebukadnezar itu, lalu dia membuat patung itu cerminan dirinya. Kepala dari emas, bahu, badan perak dan lain sebagainya. Emas ini melambangkan kerajaan apa? Babilonia. Babilonia ini penguasa dunia, dan yang terakhir Romawi. Nah, ini sejarah mencatat memang. Babilonia, ya, terakhir juga kerajaan Romawi, itu kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia. Yang dikalahkan oleh Abram ini salah satunya Raja Babel. Namanya enggak main-main, namanya itu Amrafel. Jangan kasih nama anak saudara Amrafel. Karena artinya yang pertama adalah powerful people. Ya, orang yang sangat powerful, tetapi arti yang kedua ini jelek. Sayer of darkness. Pengucap dari kegelapan.
pengucap kegelapan. Ya, jadi ini gak bagus namanya, pengucap kegelapan. Berarti dia ini hebat. Tetapi kalau kita baca, kan akhirnya Abraham berhasil membebaskan keponakannya. Artinya dia berhasil mengalahkan Raja Babel dan 3 temannya. Ini saya katakan misi yang tidak mungkin. Sebetulnya ini misi yang tidak mungkin. Lalu kenapa kok Abraham berani melawan 4 raja ini? Berani masuk ke perkemahan dan membebaskan keponakannya. Karena tadi kita sudah baca, dia melatih lebih dulu. Dikatakan melatih 318 orang. Angka-angka di Alkitab ditulis itu bukan sembarangan saja. 318 ini punya arti. Saya artikan dulu. 3 Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu ini apa? Kesatuan yang pertama ini. Lalu 8 ini dilambangkan dengan kebangkitan. Jadi saudara, 318 artinya, saudara para LCC di tempat ini, saudara dengarkan dengan baik, bahwa saudara berkersel ini bukan hanya kumpul saja. Saya ulangi, baik LCC, adult, oldies, maupun youth, apalagi yang youth. Saudara kersel ini bukan hanya kumpul. Kalau saudara ada waktu belum selesai waktunya ya, karena kerselnya cepat minggu ini. Saudara sebagai LCC harus punya ide out of the box, di luar daripada yang kita lakukan waktu kita kumpul LCC dengan saya. Apa itu out of the box? Kalau saudara masih punya waktu daripada saudara ngobrol yang ngawur-ngawur, membahas tentang keadaan Indonesia, tentang COVID, yang itu tidak perlu dibahas di Kersel. Saudara bisa menyuruh salah 1 atau 2 anggota saudara tanya, siapa yang mau bersaksi tentang pengalaman pribadi soal sabar, sesuai dengan topik minggu ini kan sabar. Saudara bisa suruh dia bersaksi. Kalau dia saksinya lama, ya 1 orang. Kalau dia saksinya pendek, 2 orang. Bagaimana pengalaman hidupmu punya sifat sabar atau gimana mungkin dulunya tidak sabar. Sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, sudah belajar dari Kersel, saudara mau merubah menjadi punya sifat sabar. Nah itu out of the box. Khususnya LCC, saudara harus melatih. Karena apa melatih? Saya percaya COVID ini tidak akan terus melanda dunia ini. Kalau kita sudah normal kembali, kita berharap gereja kembali penuh, kita mulai menuai jiwa-jiwa. Kalau kita menuai jiwa-jiwa, kita memerlukan LCC baru. Saya tidak melatih anggota saudara untuk menjadi LCC, tapi saudara LCC melatih anggota saudara supaya mereka siap kalau harus menjadi LCC. Ya, saudara harus melatih anggota-anggota saudara untuk apa? Untuk bersekutu. Yang pertama untuk bersekutu dulu. Jadi kalau anggota saudara tidak datang Kersel, tidak datang gereja, sudah bukan tugas saya untuk menyuruh saudara mendatangi, membesuki mereka. Saudara sebagai LCC sudah harus mengerti sendiri. Itu tugas saya. Saya harus datangi dia. Kenapa dia tidak datang? Bukan hanya telepon tanya, tapi saya datangi dia. Kenapa saya datangi? Meskipun kita masih COVID. Loh, saudara juga bekerja. Memangnya saudara bekerja enggak ketemu orang? Kalau saudara bekerja ketemu orang, kenapa saudara tidak bisa besuk? Kan ketemu orang. Anggota saudara itu bukan patung. Sama-sama orang. Ya kita datangi. Jangan hanya memberikan laporan, tidak datang gereja, tidak datang gereja. Loh, Anda sudah besuk atau belum? Hal-hal yang sepele seperti ini harus
diingatkan kembali dan itu fatal sebetulnya. Jadi saudara tidak bisa melatih orang itu dengan benar. Cuma kasih laporan dia tidak datang, tapi saudara tidak cari tahu kenapa dia tidak datang. Oh karena tidak boleh sama si ini. Saudara sudah datang belum ke rumahnya? Bersekutu dalam kersel, dalam kesatuan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit itu memberikan dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa yang pertama, dia mengirimkan roh penolong, roh kudus. Harus ada senantiasa suasana kehadiran roh kudus dalam setiap kersel. Makanya waktu saudara berkersel, jangan suka terlambat. Kalau kersel saudara jam 7, jangan curi waktu, jam 7 lebih 10. Saya kasih tahu ya saudara ya, nanti hidupmu akan dicuri oleh Tuhan. Apa yang kau perbuat, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Semua agama tahu prinsip ini. Saudara mengkorupsi waktunya Tuhan. Tuhan mengkorupsi waktu saudara. Saudara korupsi uangnya Tuhan. Loh, Tuhan korupsi loh uang saudara. Itu prinsip yang harus kita perhatikan. Jadi saudara menyembah Tuhan. Saudara anggota yang terlibat jangan diam. Saudara yang anggota kersel ini sudah lulus SPY. Di SPY itu ada champion gathering. Materi terakhir saya selalu yang mengajarkan, saya dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara sudah bisa berbahasa roh. Gunakan itu, kalau kita tidak pernah menggunakan, tidak bisa. Dulu waktu saya SMA, waktu saya masih kuliah, bahasa Inggris saya cukup lancar. Tetapi karena saya sekarang sudah jarang, saya disuruh ngomong itu aja bisa keliru pronunciation-nya. Nah, saya sudah lupa. Kalau kita biasa menggunakan, ya cas Yesus saja. Jangan saudara doa di kersel diem, kok di gereja baru menyembah. Kan Roh Kudusnya sama. Kalau Abraham tidak melatih 318 orang ini, dia tidak bisa mengalahkan itu. Mission impossible yang harus saudara lakukan sekarang, ini bukan berperang melawan siapa, kan kita tidak perang. Tapi peperangan kita ini sama. Kalau Abraham melawan Seer of darkness, pengucap kegelapan, yang kita hadapi mission impossible sekarang adalah melawan roh-roh jahat di udara yang juga tidak kelihatan dan itu kuasa kegelapan. Seperti apa mission impossible? Kita tidak usah jauh-jauh. Di firman Tuhan ini kita dengar Abraham itu menolong keponakannya. Ya, saya ulangi. Dia tidak menolong tetangganya. Dia menolong keponakannya. Jadi firman Tuhan ini dengan tegas bicara, yang pertama, saudara perhatikan dulu, keluarga saudara. Yang kedua, perhatikan family-mu. Siapa itu family? Om, tante, keponakan. Ya. Ini mission impossible, Pak. Om saya, tante saya, keponakan saya, itu dia agama keras. Gak mungkin dia masuk Kristen. Nah, ini namanya mission impossible. Saya tidak menuliskan tadi di depan, lakukan persiapan untuk mission possible. Tidak. Mission impossible, misi yang tidak mungkin. Coba tolong saudara jawab. Akhirnya Abraham berhasil membebaskan Lot atau tidak? Berhasil atau tidak? Yang di atas berhasil atau tidak? Berhasil. Dia mengalahkan. Kan sudah saya tulis di sini. Abraham menang. Lawan satu raja Babel saja luar biasa kalau dia menang. Ini lawan 4 raja. Sudah baca baik-baik itu. Tentaranya dikalahkan. Tidak banyak-banyak. 318. Gideon mengalahkan sekian puluh ribu musuh orang Filistin hanya dengan 300 orang. Waktu pertama mau berperang 32 ribu, wah katanya Tuhan terlalu banyak.
Di hadapan Tuhan banyak itu bukan berarti kuat dan pasti menang. Tuhan itu mencari kualitas bukan kuantitas. Perhatikan tuh saudara. Oh enggak mungkin dia bertobat Pak, dia sudah orang Buddha dari kecil dan sebagainya. Nah, yang kayak gini ini namanya mission impossible. Tidak mungkin, tetapi dari firman Tuhan ini kita belajar yang tadinya tidak mungkin bersama dengan Tuhan menjadi apa? Tolong dijawab, menjadi mungkin. Katakan menjadi mungkin. Kalau hanya bilang tidak mungkin, tidak bisa, ya memang tidak bisa. Saya ini berenang, tidak senang kalau saya kemasukan air di hidung apalagi di mulut, ketelan airnya. Sebab saya sudah tahu air kolam itu tidak bersih, kelihatannya memang jernih. Kenapa? Kalau setiap kali saya nyemplung kolam, yang pertama saya lakukan adalah apa saudara? Pipis. Coba saya mau tanya, saudara yang bisa berenang, kalau saudara masuk kolam, saudara pipis atau enggak di dalam kolam? Coba jawab dulu, pipis apa enggak? Pipis. Kenapa? Dingin. Kalau saya di tempat yang dingin, di China, di Belanda, di mana, malam bisa kencing 3 kali. Kenapa? Dingin. Lupa pakai kaos kaki, ya sudah pasti sudah pakai, orang tidur aja -2 kok. Kalau enggak pakai kaos kaki ya beku paginya. Orang kita dari udara tropis, pipis. Dan kalau saya minum di situ, saya minum pipisnya campuran dong. Namanya ini es jus pipis jadinya ya. Jadi saya belajar memperdalam gaya punggung mundur ya. Dan kalau mundur ini kan enggak kena air, betul ya saudara ya. Saya senang gaya punggung. Sampai sekarang kalau saya berenang disuruh gaya bebas ke dalam saudara. Gaya kata ya, diketawain orang karena kata itu kan kadang kepalanya masuk, saya enggak pernah mau masuk kepalanya. Jadi saya gaya punggung. Ya sekali 2 kali enak, lama-lama pusing juga ngeliat matahari saudara. Karena apa? Saya berpikir kalau ke depan, saya dulu sudah belajar gaya bebas, enggak bisa. Sudah saya enggak bisa dah. Ya enggak bisa, sampai sekarang enggak bisa. Kalau gaya batu semua orang mah bisa saudara. Gaya batu masuk, langsung masuk, tenggelam. Lakukan hal yang tidak mungkin. Oh tidak mungkin dia akan bertobat. Nah dengar baik-baik khotbah pagi ini. Karena firman Tuhan pagi ini memberikan contoh. Abraham bisa menang. Saudara sebagai keturunan Abraham, saudara juga dikasih roh pemenang. Katakan haleluya. Jadi jangan cuma pintar nyanyi, lebih dari pemenang dalam skala perkara, bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Wow, nyanyinya pintar, tindakannya sing ada apa, pangbe, mulut keto, kone, lengkap toh? Ya, betul ya Budian ya. Budian bilang Pak John ini belum minum obat tadi pagi. Tuhan itu sudah kasih kunci-kunci kerajaan. Ayo kita ngomong dengan iman. Tuhan sudah kasih saya kunci-kunci kerajaan. 2, 3. Tuhan sudah kasih saya kunci-kunci kerajaan. Ayo supaya saudara tidak ketiduran karena dingin. Kepalkan tangan saudara ke atas seperti megang kunci. Ya, bayangkan saudara memegang kunci kerajaan. 2, 3. Tuhan sudah memberikan kepada saya kunci-kunci kerajaan. Amin. Amin. Kunci apa Pak? Apa kunci gembok, kunci rumah, kunci mobil? No. Firman Tuhan mengatakan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sana. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini bicara soal melawan roh jahat. Semalam saya melihat AGT, American Got Talent. Saya suka sekali melihat itu.
Ini ada orang yang pinter ya, enggak tahu apa nama, ilusionis atau apa, enggak mengerti saya. Dia bisa menebak pikirannya. Jadi misalnya Julius, saya tebak. Coba kamu pikirkan satu nama, ya, satu nama. Sebut nama itu dengan keras dalam pikiranmu. Jadi bukan nyebut ngomong, tapi sebut dengan keras dalam pikiranmu. Ya, huruf pertamanya W. Katanya Yule, betul, saya tulis W. Ya, huruf keduanya A. Cukup, saya sudah tahu. Wati, bukan, Wahyu. Sama saja. Itu masih belum apa-apa. Dia suruh pegang handphonenya. Ya, jadi orangnya itu disuruh pegang handphone begini. Bayangkan Anda sedang menulis SMS kepada Wati. Ya, bayangkan itu. Lalu pikirkan tulisannya apa? Misalnya Yule memikirkan tulisannya. Apa makanan siang ini? Gitu ya. Apa makanan siang ini? Oke, sudah. Oke. Saya sudah tahu apa yang kamu akan tulis di SMS itu. Apa yang akan dimakan siang ini. Betul? Betul. Coba sekarang lihat HP-mu. Dia enggak ngetik loh. Di HP-nya itu ada tulisan apa yang kita makan siang ini. Itu namanya sesuatu dan sulap atau ilusionis, saudara jangan belajarlah. Itu pasti ada hubungannya dengan kuasa gelap. Kita juga anak Tuhan ini ngelawan begitu, yang begitu-begitu nih. Kalau saudara ikat di sini, sana terikat, sini lepas. Jadi kalau saudara, kami ikatkan kuasa kegelapan, di surga kuasa kegelapan diikat saudara. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan, di surga dilepaskan kuasa kesembuhan. Saudara dikasih kunci-kunci itu, bukan kunci mobil, kunci rumah, kunci gembok, kunci apa. Alah, kunci itu diduplikat bisa. Tapi kunci kerajaan surga ini gak ada yang bisa duplikat. Iblis gak bisa duplikat. Hanya dikasihkan oleh Allah kepada anak-anaknya yang luar biasa. Haleluya. Nah ini saudara, Tuhan sudah kasih kunci-kunci kepada saudara. Sekarang saudara mau gunakan apa tidak? Bagaimana Pak cara menginjili Pak? Loh saudara sudah diajar bolak-balik di firman Tuhan, di Kersel. Ya pokoknya bawa dia ke gereja, doakan, puasa dan lain sebagainya. Kalau saudara tidak pernah pakai kunci itu, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan, tidak mengalami yang namanya mission impossible ini menjadi misi yang possible. Saya kasih misalnya Obed kunci mobil, dia enggak pernah buka mobilnya, itu bagaimana dia bisa mau jalankan mobilnya? Saya kasih Yule, ini ada berangkas, ada uangnya, ini untuk kamu, ini kuncinya, simpan baik-baik. Iya Pak, terima kasih. Sampai akhir hidupnya Yule enggak pernah buka berangkas itu. Untuk apa kuncinya? Coba dia buka, dia bisa menikmati isi berangkasnya. Yang kedua, minta apa yang hendak Tuhan lakukan bagi saudara. Ayo kita baca, 2, saudara ganti saya, 3. Minta apa yang hendak Tuhan lakukan bagi saya. Nah ini saya kasih caranya juga salah satu. Gimana kita melakukan mission impossible? Yang pertama melatih. Di mana arena latihan kita? Di Kersel, di gereja. Di Kersel, di gereja. Di Kersel, di gereja. Yang kedua, minta kepada Bapa di surga. Tolong dibacakan, Yeskiel 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Amin. Saudara, ini keturunan Israel secara rohani. Di sini dikatakan supaya ini ganti nama saudara, meminta daripadaku K besar apa yang hendak K besar. Jadi nanti slide-nya sudah bisa lihat di slide. Apa yang hendak kulakukan. Firman Tuhan itu jelas mengatakan, Yesus berkata, mintalah kamu akan diberi. Yang yakin dengan perkataan Tuhan ini katakan, saya yakin. Kurang keras, saya yakin. Mintalah, ketuk
pintu dibuka, minta akan dikasih. Saudara jangan minta sama Tuhan, Tuhan aku minta kekayaan, Tuhan aku minta pekerjaan yang baik, Tuhan aku minta jodoh yang kaya, yang pribadinya luar biasa. Deposito pribadi, mobil pribadi, apa pribadi, rumah pribadi. Itu bisa dicari kalau saudara mau berusaha. Minta sesuatu yang orang tidak bisa kasih, yang saudara tidak bisa dapatkan meskipun saudara berusaha. Itu yang akan Tuhan kasih. Seperti apa contohnya? Minta Roh Kudus. Waktu Petrus dan siapa itu berkeliling menginjil, ada orang yang mengikuti kan, dukun yang luar biasa. Terus dia lihat, woi luar biasa nih kuasanya Petrus nih. Dia bilang, kasih ke saya akan bayar. Jengah. Ini enggak untuk jual beli, enggak bisa saya jual beli soal ini. Minta kepada Bapa di surga, ya. Jangan sudah minta hal yang ece-ece. Minta itu sesuatu yang tidak mungkin orang lakukan dan tidak mungkin saudara dapatkan, lakukan. Meskipun saudara berjuang lalu saudara dapat. Terus minta apa loh Pak dalam poin ini? Ya ini loh. Ini yang saudara harus punya dulu. Supaya memiliki hati yang serupa dengan hati Bapa. Nanti kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang serupa dengan Engkau. Kita diciptakan serupa dan segambar. Segambar itu mirip. Serupa ini bukan bicara soal wajah, tapi soal sifat. Kalau dasarnya hati saudara ini gak punya rasa belas kasihan, ya sudah, biarin kalau dia mau binasa. Itu saudara gak punya rasa belas kasihan. Saudara tidak mungkin berjuang, mission impossible tidak mungkin. Ada jauh lebih banyak keluargamu yang belum kenal Tuhan dibandingkan saudara. Saya ulangi, ada banyak keluarga saudara yang menonton di rumah yang tidak mengenal Tuhan dibanding yang sudah mengenal Tuhan. Coba saudara mulai berpikir sekarang. Iya betul Pak, papa mamaku belum menjadi anak Tuhan. Anakku ada yang sesat pindah agama. Ada anakku satu orang Kristen tapi dia cuma Kristen-Kristenan. Sudah semua satu keluarga oke, sekarang mulai berpikir. Bibi, pamanku, tante, omku, banyak yang enggak di dalam Tuhan. Saya ini Pak cuma satu-satunya orang Kristen yang ada dalam keluarga besar. Lah, betul tuh. Minta dulu sama Tuhan yang pertama supaya kamu punya hati yang serupa. Kalau saudara sudah punya hati yang serupa dengan Bapa, Abraham ini sudah punya hati belas kasihan meskipun dia tahu resikonya. Kalau kita baca kan enak, Abraham menang. Loh, waktu mau berperang Abraham ini enggak tahu dia menang atau dia mati. Saudara jangan salah, Abraham tidak mengutus 318, dia ikut berperang. Iya kita tahu ceritanya dia menang, tapi waktu itu dia tidak berpikir dia menang. Pokoknya aku harus membebaskan. Karena apa? Karena kasihan, punya belas kasihan. Saudara harus minta kepada Bapak saudara, kasih dalam hatiku ini rasa belas kasihan terhadap. Jangan kita terlalu bicara terlalu besar terhadap jiwa-jiwa yang belum kenal kepada Tuhan. Jiwa sopo, jiwa keluargamu dulu. Saudara yang temui setiap hari anak orang tua saudara, bawa menangkan dia untuk Tuhan. Jangan saudara cuma datang gereja untuk kemenangan, keselamatan saudara sendiri. Saya ulangi ya, di luar sana keluargamu itu lebih banyak yang belum mengenal Tuhan daripada yang di dalam Tuhan. Poin yang kedua, jangan cenderung lebih suka kepada hal-hal duniawi.
Coba tolong dibacakan. 2 Petrus 2 ayat 6a sampai 8. Jangan cenderung lebih suka kepada hal-hal duniawi. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Haleluya. Saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Lot ini kan tadi di awal saya tulis, hatinya tertarik kepada kesuksesan Abraham dan Tuhan memberkati dia. Jadi Lot ini orang benar juga di hadapan Tuhan. Kalau enggak orang benar masa diberkati. Tetapi di sini ditulis orang yang benar terus menerus menderita. Menderita apanya yang dia menderita? Jiwanya. Ini ya, Lot sudah di Sodom. Dia sudah jadi orang yang kaya. Tubuhnya tidak menderita, orang kaya masa menderita. Ini jiwa yang menderita. Kenapa? Oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Terus di bawahnya, sudah lihat ini. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ini kok kurang garis bawahnya ya. Kenapa? Tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah orang Sodom, dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahat itu. Jiwanya tersiksa. Ini jiwanya menderita. Nah, saya punya pertanyaan yang bagus. Kalau saudara kumpul sama orang-orang yang di luar Tuhan, saudara nyaman-nyaman saja atau jiwa saudara ini menderita? Karena kata menderita itu berasal dari kata Yunani, kata poneo yang artinya tertekan terus di bawah. Saudara lihat gambar ini. Kalau saudara hidup lalu seperti ini masa enak? Tertekan terus ya. Sekali lagi jangan saudara berpikir soal tubuh saja, tubuh yang dipikirkan. Pak, saya ini tertekan terus hidup saya Pak, kenapa? Keuangan saya repot Pak, jadi saya tertekan perekonomian saya. Bukan, kita tidak sedang bicara soal itu saudara. Saudara mesti lihat konteksnya ini. Lot ini orang benar tapi terus menerus menderita. Karena apa? Karena dia tinggal di tengah mereka. Setiap hari Lot melihat, Lot mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Makanya tidak salah sesudah Lot sama kedua anaknya keluar dari Sodom dan Gomora, ya, anaknya bikin orang tuanya mabuk, lalu tidur dengan bapaknya sendiri. Kenapa? Karena anaknya ini juga ngeliat lingkungannya Sodom dan Gomora. Saudara kumpul sama orang-orang teman-teman yang suka ngerokok, ndak lama sudah ngerokok. Kata poneo ini tertekan terus di bawah. Kita memang makhluk sosial, tidak mungkin Yohanes Agus kerja supplier komputer, lingkungannya itu orang Kristen semua, tidak mungkin. Justru mungkin yang orang Kristen di antara 100 pedagang mungkin tidak sampai 10%. Nah, waktu saudara kumpul dengan mereka, omong-omong, bergaul dengan mereka, saudara ini merasa anyem jiwanya, gak apa-apa kok nyantai aja anyem, atau jiwamu ini resah, gak cocok. Nah ini satu pertanyaan. Makanya firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Saudara ini orang yang sudah ditebus, jiwamu sedang ditebus, roh sudah, tubuh belum.
Jiwa sedang, jiwa yang sudah ditebusnya lalu kumpul dengan orang-orang dunia ini, saudara merasa nyaman, enggak apa-apa, enak, atau tertekan? Ini pertanyaan. Lot ini, dia merasa enggak enak, dia tiap hari melihat, tiap hari mendengar. Apa yang harus dilakukan saudara? Segera ambil tindakan. Tindakan apa yang harus saudara lakukan? Keluar. Apa artinya? Pergi. Meninggalkan lingkungan itu. Jadi kalau ini kumpul-kumpul, misalnya tadi contohnya Yohanes Agus, sesama pedagang, kumpul-kumpul makan siang ya. Setiap siang makan bareng, siang makan bareng. Lalu Agus ini berpikir, kenapa kok setiap kali makan siang ngomongnya itu ngomong hoaks, ngomong yang cabul, ngomong yang kotor, ngomong pelacuran lah, cewek inilah, ada cewek Azerbaijan, cewek mana lah. Tertekan atau senang jiwanya Agus? Senang katanya dia, awas Lince, kamu dengar baik-baik ucapan suamimu. Lalu Agus ambil kesimpulan, besok aku tidak mau lagi makan bareng mereka. Mereka tetap teman, tetapi aku tidak mau makan bareng mereka. Saya makan sendiri aja di tempat lain. Itu baru tindakan yang benar. Lot ini goblok. Dia sudah ditolong sama Abraham. Dia jiwanya dituliskan firman Tuhan terus setiap hari melihat, mendengar hal yang tidak baik. Tetapi dia tidak mau keluar dari Sodom. Akibatnya itu luar biasa loh, istrinya mati, dia dan anak-anaknya melakukan perbuatan yang tercela. Ini incest ini namanya. Ya, hubungan seksual antara orang tua dan anak ini kan tidak bagus. Karena Sodom itu mempunyai arti burning. Burning itu panas. Kenapa dia bertahan di Sodom? Itu dia. Dia sudah beralih dari Tuhan Allah kepada Tuhan Mammon. Saudara juga yang dengar di rumah. Kalau saudara sudah mulai beralih kepada Tuhan Mammon, saya ulangi, kalau saudara sudah mulai beralih ke Tuhan Mammon, Mammon yang tidak jujur, firman Tuhan mengatakan itu panas. Kita sering mendengarkan kan istilah itu, uang yang tidak benar, hasil korupsi dan sebagainya itu disebut uang apa? Itu ada ceritanya. Kenapa kok tidak disebut uang membara? Tetapi uang panas. Ada pepatah bahasa Madura yang saya baru belajar kemarin. Isi kam, isi go. Gampang datangnya, gampang keluarnya. Sebetulnya bikin malu ya. Menteri Sosial yang dulu, Julia apa itu? Siapa namanya? Simanjuntak belakang, depannya Julia apa? Juliari atau Juliano? Ada yang bisa membantu saya? Kalau nama Indonesia, apalagi nama Batak aku enggak tahu, tapi kalau nama Korea aku tahu. Pokoknya Julia apa begitu ya? Julia apa Bet? Juliari Batubara, bukan Simanjuntak. Nanti saya bisa diprotes FAM Batak di tempat ini ya. Juliari Batubara, itu orang Kristen saudara. Dan waktu dia jadi menteri, engku saya Pak Subekti itu dengan bangga dia posting bahwa waktu di Semarang ke gerejanya Pak Subekti. Tapi bikin malu kita orang Kristen. Dia korupsi miliar-miliaran. Dan isi kam isi go, uangnya dibagi ke artis ini. Ya, artis namanya Lince Citata. Kemudian dibagi ke artis yang lain, Rosni Ting Ting, ya. Sewa pesawat pribadi,
Saya besar pribadi loh. Sama istrinya ke Amerika, di Amerika belanja Rolex, Louis Vuitton, Bata. Isi kam isi go, soalnya apa? Duitnya ini gampang datangnya, uang panas. Kalau saudara bertuankan mamon, hidupmu akan panas, gelisah, tidak tenang, tidak bisa tidur, gak enak makan, tidak punya damai, tidak anyem, karena Tuhanmu bukan Allah Bapa di surga. Jadi saudara jangan bingung terus uang. Nanti keluargamu ini juga tidak tenang. Kamu tidak tenang, tidak anyem, karena apa? Burning, kobong, bahasa Balinya itu kobong. Ya. Yang ketiga, belas kasihan yang tidak lapuk oleh kebandelan. Saya kasih gambar kedelai. Saya tulis di sana. Kita sudah nolong orang, sudah bantu dia, kita bantu juga dari kekurangan kita, bukan dari kelebihan kita. Orangnya ini, ada anggota kita dulu ya, dia kenal dengan seseorang perempuannya ini hamil, yang menghamili lari, tidak mau bertanggung jawab, namanya menghamili dia Yesaya Agustono, lari dari tanggung jawab. Anggota kita ini kasihan, dikerjakan di tempat kerjanya dia punya usaha dikerjakan. Terus dikasih tahu, anaknya jangan digugurkan, nanti kita pelihara, itu anakmu. Ya saudara mesti tahu kalau ada ibu buang bayinya, itu kan banyak di koran, di berita, ibu buang bayinya. Kalau ketemu bayinya, dicari dulu ibunya, ditemukan. Yang pertama ini bukan lalu ibunya dihukum, tapi bayi ini ditawarkan kembali sama mamanya. Kamu mau melihara enggak? Mau melihara enggak? Nah biasanya kalau sudah kejadian kayak begitu, mamanya, ibunya ini menyesal, lalu dia pelihara anaknya. Nah ini juga, anakmu jangan digugurkan, karena perempuan ini mau menggugurkan kandungannya, dia kan malu, dia hamil, terus yang menghamil itu lari. Namanya siapa saudara? Lalu sudah lupa, itu keluar di soal nanti. Hati-hati nanti keluar di soal, siapa tidak bertanggung jawab namanya? Nah itu ya, saya ingat baik-baik omongan saya. Soal-soal saya ini tidak terduga. Dia ada terduga kasihmu. Ya, sudah ditolong ya, sudah gitu, anaknya sudah lahir, sudah agak sekian bulan, lalu bertingkah ibunya ini. Terus dia mulai berani ngelawan anggota kita ini. Terus satu kali dia pergi, nggak ngomong, nggak pamit, nggak apa. Wih, rasanya bahasa Balinya tuh gedek. Betul Bu Dian? Nah, gedek. Terus dia ngomong sama saya balas juga dengan bahasa Bali, pangbe. Pak David Martin, pangbe itu artinya apa sih? Nggak tahu, mana dia orang dia Bali palsu. Abraham ini enggak, Lot ini sudah ditolong kan dari poin yang pertama tadi, sudah susah payah dia tolong, dia masih tinggal di Sodom terus. Kenapa? Sekali lagi, di depan diawali dengan belas kasihan, ditutup dengan rasa belas kasihan. Coba kita baca pembacaan yang panjang, Kejadian 18, 22 sampai 33. Saudara mendengarkan pembacaan ini, ya. Ini pembacaan yang luar biasa. Dia berdoa syafaat. Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Berapa kali Abraham tawar-menawar dengan Tuhan? Siapa yang bisa angkat tangan? Kompornya mau saya lepas pagi ini. 6. Coba kita hitung. Yang pertama, berapa dia nawar? 50. Yang kedua berapa? 45. Yang ketiga berapa? 40. Yang keempat? 30. Yang kelima? 20. Yang keenam? 10. Tepuk tangan untuk Bu Febi Ros, ya. Saudara yang lain, dengar pembacaan itu sambil gini. Nanti mau nari beri berapa ya? Guru sekolah minggu masa enggak bisa jawab 6 kali. LCC saya enggak ada yang bisa jawab 6 kali, orang lain yang bisa jawab. Saudara, tawar-menawar sama Tuhan itu enggak main-main loh. Jadi waktu kita baca pembacaan ini pembacaan yang luar biasa. Siapa kita yang berani tawar-menawar dengan Tuhan? Saya datang kepada Julius, Yul, saya enggak ada uang untuk makan. Tolong dong, saya dikasih uang. Berapa Pak John? 1 juta. Kalau 1 juta aku enggak punya, kalau istriku punya. Kok gitu? Semua uang di tangannya. Aku di tempat kerja pang 5, istriku pang 6. Ya sudah 800, terus turun sampai akhirnya ya sudah 100.000 saja. Gimana kira-kira Yulis? Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih. Mana?
Mana? Terus kan saya bilang, saya enggak punya uang untuk makan. Dan memang saya enggak bawa dompet ya. Mana uangnya? Hah? 100 di Wati juga. Wati, bertobatlah kamu Wati, Wati. Istri macam apa kau? Itu kayak orang Batak ya. Cuma ada berapa di kantong? Enggak ada, berarti enggak kolektor. Ya itulah kasihan ya, ironi di gereja kita banyak sekali suami-suami yang termasuk anggota PSTI, Persatuan Suami Takut Istri, ini salah satu contohnya. Kok betul loh ya, contoh saya pas, kalau coba Obed, wah lain dia, sama enggak taunya. Kenapa kok Allah mau diajak tawar-menawar? Itu pertanyaan yang luar biasa. Saya tertarik apa? Kok Bapak itu mau diajak tawar-menawar loh? 50, tunggu sebentar. Bu Febiros perlu kompor atau mau yang lain hadiahnya? Saya masih ada di bawah. Yang lain, oke. Nanti saya kasih masker. Tuhan, 50 saja ada orang benar di Sodom. Terus Abraham mikir-mikir, kok banyak 50 ya? Lot, istri Lot, anaknya 2, 4. Wah, ya sudah 45. Ya sudah 40. Tuhan mau loh diajak tawar-menawar. Saya tanya, mau atau enggak? Tuhan mau diajak tawar-menawar enggak? Mau. 30, 20, 10. Tuhan, saya mau adik saya ini. Saya mau om saya, tante saya yang masih agama lain. Dia bisa bertobat Tuhan. Tuhan bilang, kalau saudara biasa ngomong-ngomong sama Tuhan, ya makanya kalau Tuhan bicara tuh dengar saudara, taati. Kalau enggak Tuhan enggak akan pernah mau bicara. Dan sekali lagi hati-hati, suara Tuhan atau suaramu sendiri, suara hatimu. Kalau suara hati, hati itu tempat penipu katanya. Hati kita itu deceitful, menipu. Suara Tuhan itu suara hati, kalau saudara ikuti suara hatimu, ya kamu tertipu, tanggung sendiri resikonya. Tawar-menawar sama Tuhan, sampai akhirnya 10 saja Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, 10 orang benar di Sodom, ada atau tidak? Yang keras dong. 10 orang di Sodom, 10 orang benar, ada atau tidak? Tidak ada, buktinya dibakar sama api sama Tuhan itu loh. Tuhan mau diajak tawar-menawar itu karena sini loh, hatinya Tuhan itu juga punya belas kasihan. Karena doanya Abraham itu, saya ulangi, bukan Allah yang mau kirimkan sendiri 2 malaikat untuk menolong Lot dan keluarganya. Tetapi ada yang berdoa, yaitu Abraham yang sudah tawar-menawar. Allah kirimkan 2 malaikatnya untuk menolong Lot dan keluarganya. Itu pun istri Lot masih bandel. Karena doa saudara, keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Karena rasa belas kasihanmu. Dan Tuhan menyambar belas kasihan itu. Tuhan bisa kirimkan siapa saja untuk menolong engkau mentobatkan anggota keluargamu. Sehingga mission impossible ini jadi mission possible. Amin. Oh, saya akan ulangi khotbah 1 jam kalau saudara tidak mengerti khotbah saya. Amin. Saudara dapatkan poin khotbah ini? Bukan soal Abraham, tapi it's about you. Abraham sudah mati, sudah lewat. Dia sudah bangkit kan? Waktu Yesus bangkit tidak lama kan orang kubur orang-orang benar di perjanjian lama kan terbuka ya, termasuk Abraham. Dia sudah tidak ada di dunia ini, sudah di tempat yang enak. Tapi ini tentang saudara. Lakukan misi yang impossible itu. Kalau dirimu sendiri lemah, malas-malas ke gereja, mau melakukan mission impossible, sudah kubur dalam-dalam.
Tapi saudara yang ketemu saya setiap minggu rajin gereja, ayo jangan hanya selamat untuk dirimu saja. Pikirkan juga orang lain, karena hati Tuhan yang terutama, Dia datang ke dunia untuk jiwa-jiwa. Mari kita berdiri bersama. Lebih yakin katakan, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar. Yang yakin, angkat kedua tanganmu. Haleluya, kuasa-Mu. Naikkan suaramu, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang-Mu, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Ori kita rekele pere ala talawala. Dia rata la marala kide kele belele ala wala. Ori kide le pere ki ala parala la kuriele kele belele. Ide kele berele kele bere kele anata parala la wala. Sambah Tuhan. Ori kita teperele le berele ala. Uri kide berele le ala kalabala bala bala. Dire kide bere ala parala la wala kuriele le. Ora parala la wala barele le berele. Ori kide berele le bere ala parala la. Origiene per le alla wala. Oh le che le alla wara la 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 la. Quere che le per le. Alleluia. Haleluya Tuhan, beri kami roh belas kasihan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, sebab bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pagi ini Tuhan, kami boleh ditegur, dinasihatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terima firman ini dengan penuh kerendahan hati kami ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa mengasihi kami. Engkau sudah lebih dulu bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kami. Sehingga kami pagi ini boleh berada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau itu karena kasih, karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak egois dengan hidup kami. Tidak egois dengan kehidupan jasmani kami ya Tuhan. Tapi biarlah firman ini boleh menggores hati kami,
untuk kami Tuhan menjadi saksi, boleh membagi hidup kami Tuhan kepada saudara kami yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk Engkau memampukan kami dengan kuasa roh yang ada dalam hidup kami, supaya kami boleh pergi Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menguasai hati kami sepenuhnya, sehingga hati kami boleh menjadi seperti hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang pagi ini boleh kami dengar. Biarlah kami boleh simpan di dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu yang lebih lagi Tuhan akan tambahkan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja yang dipimpin ini menjadi gereja yang misionaris Tuhan, untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengendangkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, berkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan melimpahkan dalam kehidupan-Mu, menghalaukan belalang pelahap, sehingga engkau tidak menaruh seperti menaruh uang dalam kantong yang berlobang. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Kami dukung dalam doa akan anak-Mu Suparti, akan anak-Mu Lim Syulan, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak-Mu Tukiman, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biar dia boleh cepat berjumpa dengan Engkau sebagai Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari mana malapetaka, sehingga teman kita tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah mengikuti ibadah Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat men-scan QR Code berikut ini.
Dan bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.